Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita menutup hari bersama firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 8-9. Mungkin sebagian dari kita pernah bertanya-tanya, mengapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur? Bukankah kejujuran itu nilai yang dijunjung tinggi dalam setiap ajarannya? Namun di balik kisah yang tampak membingungkan ini, Yesus sedang mengajarkan satu hal penting, yaitu kebijaksanaan rohani dalam mengelola apa yang sementara untuk tujuan yang kekal. Mari kita membaca dari Lukas 16 ayat 8-9. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah yang kekal. Sahabat terkasih, Yesus tidak sedang memuji dosa, tetapi memuji kecerdikan. Bendahara ini sadar bahwa masa jabatannya akan segera berakhir. Ia memikirkan masa depan dan mencari cara agar tidak jatuh dalam kehancuran total. Yesus menggunakan contoh ini untuk menegur kita, anak-anak terang, agar tidak hidup tanpa arah, tanpa hikmat, tanpa strategi rohani. Kita sering berkata, kita percaya Tuhan, tapi kadang tidak bijak menggunakan waktu, kesempatan, bahkan berkat yang Tuhan percayakan. Sahabat terkasih, Yesus berkata, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya, orang dunia bisa begitu serius mengejar keuntungan yang sementara. Mereka belajar, berjuang, bekerja keras, bahkan berkorban untuk mencapai tujuannya. Sementara banyak anak-anak terang yang seharusnya hidup untuk tujuan kekal, justru berjalan tanpa perencanaan rohani. Mereka berdoa, tetapi tidak bertindak bijak. Mereka percaya, tetapi tidak menata hidup dengan hikmat. Padahal, iman yang benar bukan pasif. Iman yang sejati disertai tindakan yang cerdik dan terarah, supaya setiap keputusan yang kita ambil menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Sahabat terkasih, Yesus menyebut, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon berarti harta duniawi, sesuatu yang sifatnya sementara, tidak kekal. Namun, Tuhan tidak menyuruh kita membuangnya, melainkan mengelolanya dengan bijak untuk tujuan kekal. Artinya, gunakan berkat Tuhan untuk menolong sesama. Jadikan pekerjaan kita sebagai sarana melayani. Gunakan setiap kesempatan untuk membangun hubungan yang memuliakan Tuhan. Apa yang kita kelola dengan benar hari ini, waktu, uang, talenta, kasih, akan menjadi harta yang kekal di hadapan Allah, bukan karena nilainya di dunia, tapi karena maknanya bagi kerajaan Allah. Sahabat terkasih, hidup ini singkat. Segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan. Kita tidak bisa membawa harta, jabatan, atau popularitas saat meninggalkan dunia ini. Namun, kita bisa membawa buah dari kehidupan yang dijalani dengan bijak dan setia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengelola yang setia, bukan pemilik yang sombong. Kita dipanggil untuk memakai segala yang dipercayakan, waktu, pikiran, tenaga, bukan untuk membangun kerajaan diri, tetapi kerajaan Allah. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah yang kekal. Artinya, ketika semua yang duniawi ini berakhir,
Yang akan tetap tinggal adalah kasih dan hubungan yang kita bangun di dalam kasih Kristus. Ketika kita menggunakan sumber daya ini untuk membawa orang lain kepada Tuhan, kita sedang menginvestasikan hidup untuk kekekalan. Mari kita bayangkan suatu hari di surga, ada orang yang menghampiri kita dan berkata, "Terima kasih karena melalui kebaikanmu, aku mengenal Yesus." Itulah hadiah kekal dari kehidupan yang dijalani dengan bijak dan penuh kasih. Sahabat terkasih, malam ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah mengelola hidupku dengan bijak? Apakah aku menggunakan waktu dan berkatku untuk sesuatu yang kekal? Ataukah aku masih sibuk menimbun hal-hal yang akan lenyap? Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk hidup dengan hikmat mulai malam ini. Kebijaksanaan bukanlah soal kecerdasan, tapi tentang arah hati. Dan arah hati yang benar selalu tertuju pada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang bijaksana dan penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang ingin Engkau ajar. Ampuni kami jika selama ini kami sibuk mengurus hal-hal yang fana, tetapi lupa menginvestasikan waktu dan hidup kami untuk hal yang kekal. Ajarlah kami menjadi anak-anak terang yang bukan hanya tulus, tetapi juga bijak, cerdik, dan terarah dalam setiap langkah. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat, mengelola apapun yang Engkau percayakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya lebih banyak orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.